investasi yang lebih jauh. Itulah kita sifat kita umumnya. Oke, saya sapa beberapa teman. Pak Atris Hadam ini pesan yang terakhir, yang kedua, pesan yang kedua. 2 kilogram per bulan atau 4 bulanan, Pak? Ya, per bulan ya, saya sudah bilang rata-rata per bulan itu mencapai 2 kilogram. Panen itu tidak satu, bisa ada orang yang panen itu 40 hari sekali ada. Ada yang panennya itu 1 minggu sekali ada. Ada yang panennya 2 minggu sekali ada. Dan itu yang saya lakukan rata-rata 2 minggu sekali itu saya lakukan panen. Ada juga yang 40 hari per 1 minggu. Jadi itu tergantung dari pemahaman masing-masing ya untuk melakukan panen di gedungnya. Pak Sofian oke, siap, benar sekali kalau kata Pak Sofian. Ya teman-teman, nah ini yang harus teman-teman sebenarnya ini menjadi penting karena apa? Karena teman-teman akan menghadapi kondisi yang sama dengan tetangga. Kita melihat gedung tetangga itu mungkin sudah panen sebenarnya, dan kelihatannya adem ayem tidak ada yang dilakukannya. Sementara kita kebingungan, kita mungkin sudah mulai panen juga, tapi hitungan bagaimana cara mengembangkannya dan sebagainya. Kita melihat gedung tetangga kayaknya adem ayem, tidak ada aktivitas dan sebagainya. Gedung tetangga berarti nyaman, dia sukses berkembang. Ya tidak seperti itu. Semua sama, hanya kita tidak tahu aktivitas yang dilakukan tetangga kita kan, kita tidak melihatnya. Begitu. Mungkin kalau kita lihat dia sekali berdiri, kita kalau dia ramai ya kita sapa, bye, hai, hai. Setelah itu dia masuk rumah, masuk rumah. Nah, habis itu dia masuk ke dalam gedungnya, kita tidak lihat apa yang dilakukan dalam gedungnya untuk memperbaiki segala sesuatu. Jadi ketika ilmu budaya wallet di share, ilmu budaya di wallet di share, itu semua yang memang aktif di media sosial seperti ini itu akan berusaha. Ketika ada suara baru yang di share, wah, tetangga kita juga jangan dipikir, tetangga kita nyedot juga itu. Kalau ada suara baru sama nanti, jadi kita ikut nyedot suara baru, misalnya saya juga mendownload suara baru di share, tetangga juga mendownload, ujung-ujung sama suara kita dengan tetangga punya, kan begitu. Jadi kita tidak sendirian ya, semua orang banyak sekali, lebih banyak petani walet yang galau sekarang ini ketimbang yang merasakan sukses. Itu lebih banyak yang dalam kondisi galau gitu ya, ataupun belum, walaupun tidak galau masih berpikir bagaimana kapan dia bisa mencapai 1 kilo. Kalau sudah 1 kilo, berpikir bagaimana bisa mencapai 1,5 atau 2 kilo, seperti itu. Oke, saya sapa ya beberapa teman lagi. Ibu Ika, Pak, kalau untuk panen 1 kilogram itu kira-kira sekarang sekitar berapa sarang, Pak? Kalau sarang itu tergantung itu Ibu ya, tergantung. Tapi kalau dia masih baru itu biasanya mencapai 120 bibir. Kalau masih gedung-gedung baru itu mencapai 120-an. Jadi ya 110, ada juga 110. Jadi tergantung besar sarangnya. Kalau biasanya kalau sudah gedung-gedung senior, gedung-gedung lama, sarangnya tuh biasanya lebih tebal, lebih besar dan lebih tebal. Dan itu tergantung juga, ada wilayah-wilayah memang sarangnya kecil, ada wilayah-wilayah yang sarangnya bagus, besar. Jadi tergantung juga. Jadi ada juga gedung yang pernah saya masuki itu panennya tidak sekitar 80 atau 90 atau 80 bibir, 90 bibir gitu. 90 bibir lah paling banyak, itu sudah dapat 1 kilo dia. 90 bibir, tapi memang tebal. Dia gedung tua gitu, jadi tebal, sarangnya tebal, dan ya 90 bibir dia sudah berapa 1 kilo. Tapi kalau gedung-gedung baru biasanya di atas 100, 110 atau 120, tergantung ukuran sarangnya ya Ibu Ika, gitu. 7 tahun saya nggak pernah panen 1 kilogram kecuali babat habis, Pak. Di mana ditambah serangan tikus lagi 2 tahun. Jadi kalau terus Pak ya, ya itulah dia ya Pak Ozinia, belum pernah satu. Jadi ya memang tentu Pak Zini juga merasakan, belum merasakan keemasan, masih masih galau. Bahkan kena serangan tikus lebih galau lagi ya. Walaupun tidak diserang tikus tetap galau, nih tambah serangan tikus tambah lagi galau kan begitu.
Oke, BTW di era persaingan semakin ketat seperti sekarang, cara panen tidak masuk 7 poin penting ya Pak. Cara panen kan saya ada bilang di situ di poin ke-6. Poin 6 itu kan perawatan dan penanganan. Itu kan poin nomor 6. Perawatan dan penanganan. Terus poin ke-7 ada juga trik-trik kan, trik-trik ya. Panen itu termasuk trik-trik kita panen. Panen rampasan atau panen selektif kan. Kalau mau saya uraikan semua poin itu, waduh, sampai 2 jam nanti saya uraikan semua ya. Jadi yang inti-intinya saja lah, maksudnya dalam global-globalnya saja ya. Perawatan dan penanganan itu termasuk panen, itu perawatan dan penanganannya kan. Penanganan kita bagaimana panen kita per periode atau tidak pakai periode, selektif atau tidak selektif, rampas atau bagaimana kan begitu. Pak Justin, udah terbaik engkau Pak, tadi sehat sejahtera dan sukses. Oke Pak Justin, salam buat teman-teman di Sabah Malaysia ya. Siap, terima kasih. Pak Jundi Fatahila, sebaiknya di jumlah serang berapa kita bisa mulai panen Pak? Sebenarnya tidak ada ukuran ya, tidak ada ukuran berapa jumlah sarang kita bisa mulai panen. Kalau saya katakan di 30 sarang, nanti semua ikut begitu, ada yang memprotes, Pak Teddy kenapa kok 30 sarang? Seharusnya kan kita lakukan panen perdana di usia 1 tahun. Kan begitu. Tunggu panen perdana. Itu saya sebut trik panen perdana ya. Berbeda dengan berdasarkan jumlah sarang ya. Seperti itu. Nanti saya buat salah satu tutorial live atau saya buat video saja. Bikinnya Pak Jundi Fatahila. Ya teman-teman, itu yang ini ada ya. Ini ada 7 pieces suara. Ini konsumen saya yang lama juga, ini 7 pieces, dia pieces suara, dia pesan formula eksklusif. Ini gedung yang ketiga, untuk yang gedung yang nomor 3 formula eksklusif, dia ada 2 gedung. Untuk yang gedung ketiga dia pesan formula eksklusif ya, sama paket untuk formula eksklusif. Ini ada lagi ini di Kalimantan Kaltim, dan yang di Riau ini Riau pesanannya ini Scorpion Venom 4 pieces. Scorpion Venom pesanannya, untuk saya sudah mempersiapkan nih tadi. Jadi saya mengambil masa, ini saya persiapkan untuk live malam ini. Sambil saya mempersiapkan suara-suara yang akan saya kirim ke Kaltim dan ke Riau. Riau ini adalah sebuah gedung 8x16 galau karena tidak ada perkembangan. 8x16 memang Riau kondisinya memang agak susah memang. Kalau saya lihat beberapa wilayah agak susah, mungkin karena populasi mengalami penurunan ya Riau. Jadi Riau paket Scorpion Venom, dan di Kaltim ini sudah hadir. Saya mohon maaf, mungkin akan saya akhiri karena sudah tidak ada yang bertanya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberi kebaikan dan kesuksesan buat teman-teman semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya Teddy Archie, salam sukses produktif dan salam SWOT buat semua.